Name? Ardil. Ardil. How do your friends call you? Ardil or Ardil ya? Friend call you, teman memanggil kamu Ardil. Yeah. And you? Kita. You go to PKBM by motor. Oh, by ojek. And then you? By? You go here. You go to PKBM by bus? Motor. By motorcycle. And then you? Oh ya, Ardil. Terus your name is? Tadi siapa? Your name, nama? Ika. Dika. Dita. Oke, Dita. Ardil, Dita, and siapa? Wulan. Ya. Arti Dita and Wulan. Wulan, how do you go to PKPM? By motor. Kalau naik bis apa? By bus. Kalau mobil? By car. Kereta api? By train. Kalau jalan kaki? By si apa sih? Ini loh si. Ini loh si. Sikil tuh. Ya. Kalau jalan kaki itu on foot ya. I go to school on foot. I go to market on foot. I go to PKPM on foot. Bahasa Inggris kan gampang ya. Selalu pakai apa? The, ya kan? Contohnya the apa? Batang pisang, the. Batang pisang itu loh, the. Aduh, tepuk adanya ya. Berarti gampang tuh bahasa Inggris. Ya. Terus kalau bersembunyi the. Oh, itu. Kenapa dia tahu? Karena suka delik. Kemudian kalau melihat apa? The. Loh, ya. Jadi mirip kan tuh, gampang tuh bahasa Inggris. Terus banyak yang mirip ya. Pulpen apa bahasa Inggrisnya? Pen. Potlot, pensil, sama, pencil. Bambu, bambu. Lampu, lamp. Jadi tidak usah khawatir, banyak yang sama. Ya. Lamp. Ya. Kemudian rambutan, sama, rambutan. Durian, sama, durian. Jadi kalau mangga apa? Mirip juga, mango. Kalau menoleh, mango. Noleh, menga, ya. Jadi itu kan bahasa Inggris Jawa ya. Jadi yang penting berani, maksudnya Pak Sen, yang penting kamu berani. Ketika mau perkenalan, nama saya, ya. Siapa ya udah bilang aja, my name is, atau I am, atau I gitu aja. Ya, yang pokok bisa dipahami oleh teman bicara, gitu ya. Bisa dipahami oleh teman bicara. Ya, nanti kalau misalnya di kelas, ya, ketika lomba misalnya atau ada yang mengawasi, kamu harus memperkenalkan diri, tidak usah takut-takut. Coba misalnya di antara kamu mencoba ngomong tentang diri sendiri. Ya, sebut aja nama. Apalagi biasanya hobi. Apalagi tinggalnya. Apalagi kegiatannya. Belajar di PKPM atau belajar di pondok mana. Apalagi ayahnya gitu ya. Misalnya businessman. Whose father? Whose fathernya siapa? Ayah siapa? Whose father is businessman? Ya bilang aja, my father is businessman. Whose? Siapa ayahnya businessman? You? Dagang. Businessman nggak ada? Ini nggak ada yang businessman? Apa berarti? Petani, guru ini juga buruh worker, pekerja. Nih, sama worker nih. Yang bisnis, yang dagang apa misalnya jualan di pasar. Ya gitu bisnis. Kamu ya ini ya jual apa ya? Ya. So your father is not businessman. Your father is Spiderman ya. bukan businessman tapi Spiderman ya. Gitu ya. Pokoknya nanti di lomba yang ceria, gini seperti ini gitu ya. Kan dia yang misalnya penilai kan juga biasa ya. Nggak kenal kamu juga nggak kenal dia. Jadi ceria aja nanti ya. Ini maksudnya
briefingnya diantaranya seperti itu. Atau yang pertama datang, come on time. Katanya jam 8 mulai lomba. Tapi tepatnya nanti kita masuk di kelas atau start teaching and learningnya, what time I don't know. Mudah-mudahan nggak sampai isya ya. Tanggalnya berapa tadi? 1. Ya nanti. Oh ya, minta tolong ditulis nomor HP-nya di mana ya? Ada kertas kosong 1 halaman yang bawa buku tulis. Biasanya yang bawa buku tulis itu putri ya, karena laki-laki itu tidak perlu bawa. Yang penting datang. Kalau putri itu ya datang ya buku tulis, bahkan di dompetnya atau di apanya yang ada lipstick barang namanya apa? Dompet. Ya itu nama, nomor, your phone number, your name, phone number, semuanya ya. Ya, silakan dilihat lagi gambar-gambarnya. So there are 6 pictures. You choose one of them that you like best, yang paling kamu suka. Sambil membaca, sambil tanya, sehingga sambil belajar. Pak, ini artinya apa? Misalnya large, apa artinya misalnya gitu. Tanya langsung. Mungkin kamu tertarik gambarnya dulu. Ya, setelah tertarik gambarnya baru lihat teksnya. After looking at pictures, and then you like or you choose, and then try to understand. Coba memahami, try to understand the text or the sentences, and then ask the question, ask the difficult word. Tanyalah kata yang sulit. Ada yang sudah punya pilihan? Mungkin nomor 5 kamu suka. Silakan. Number 5. Karena ternyata semua sulitnya sama. Ya. Coba cek. Ya, thank you. Nomor 5, gambar nomor 5 tuh, silakan lihat. Sambil lihat gambar, ya, coba siapa yang bisa memahami nomor 5. Lihat gambar nomor 5, kemudian lihat teks. Kalimat pertama apa bunyinya? Arthur and Deborah Tigers do not live in a small house. Apa artinya kira-kira? Arthur dan Deborah Tiger nama orang. Itu bukan macan tapi nama. Maka,
tidak tinggal di mana? Di rumah kecil, berarti tinggalnya di rumah besar ya. Do not berarti tinggal, tidak. Ya. Kalimat kedua. They live in a very large one. Ya. Mereka, ayo, tinggal di rumah yang besar. Ya. Large one itu maksudnya large house. One itu mengganti kata house. Kemudian berikutnya, Arthur is a businessman. Apa artinya? Arthur seorang businessman. Kemudian, he earns a lot of money. Apa artinya? Dia berpenghasilan. Earns itu berpenghasilan. Ya. Atau mendapat uang. Earns, mendapat uang. A lot of money, mendapatkan banyak uang. A lot apa artinya? Banyak. Apa artinya a lot yang lain? Itu loh kalau kau makan enggak ditelan sulit atau terlalu tidak lunak. Apa? Nah, a lot itu bahasa Jawa. A lot. Itu arti lainnya ya. Itu bahasa Jawa. A lot. Ya, artinya banyak. Sama dengan much. Kemudian his wife is very young. Apa artinya? Istrinya muda. Sambil lihat gambar itu, betul nggak? Masih muda. Kemudian they are very happy. Mereka bahagia. Ya. Nah, ini kalimat ini kelihatannya sederhana, yaitu cuma apa yang kata kerja yaitu live. Ya. Maka kamu bisa digunakan kata ini untuk berbicara. Live apa artinya? Tinggal. Nanti kamu buat kalimat dengan bahasa Indonesia. Kalau ini kan Arthur and Deborah tinggal. Kalau kita, saya tinggal di Godean. Jadi sama kalimatnya, coba dilihat. Berarti Arthur and Deborah diganti kamu, I. Diganti saya. Sehingga kamu mengatakan, I live. Ya. In Godean. I live in Bantul. I live in Sleman. Gitu ya. Jadi dari kalimat ini nanti usahakan ketika pas waktunya besok kau minimal punya catatan dalam bahasa Indonesia sebanyak-banyaknya yang berkata kerja. Kalau di sini Arthur and Deborah tinggal, kamu tulis saya tinggal di, ayah saya tinggal di, apa lagi? Ibu saya tinggal di, apa lagi? Teman-teman saya atau saya dan teman-teman tinggal di pondok. Ya. Paman saya, paman bahasa Inggrisnya apa? Uncle, tulisannya gimana? Uncel. Dari uncel bacanya apa? Uncle. Jadi kalau muncul bacanya apa? Nah, itu kan nggak tahu nih Putri. Ulangi. Uncel bacanya uncle. Kalau muncul bacanya ya, artinya apa? Marah. Bukan ya. Jadi uncle. Mangkel, jadi sambil kamu ingat-ingat. Ya. Banyak U dibaca, banyakan U dibaca A. Angkel berarti uncel. Mangkel apa? Apa lagi? Bat tulisannya but. Matahari sun, berarti tulisannya sun. Ya. Gitu ya. Sun, bat, angkel. Ya. Apa lagi? Apalagi bebek, duck, tulisannya duck. Sambil kamu mulai nanti sambil cari buku bahasa Inggris yang paling mudah aja, cari yang U, terus kamu tebak bacanya. Setiap ada huruf U dalam bacaan, wah ini paling A, seperti Pak Zen ajarkan, yaitu misalnya duck bacanya duck, but bacanya bat, uncel bacanya uncle, ya. Kacang, peanut bacanya peanut, ya. Peanut. Memotong tulisannya cut bacanya cut, gitu ya. Gitu. Nanti PR-nya kalau pas ke sini di perpus cari buku bahasa Inggris yang mudah aja, buku SMP apa SD. Kemudian dicari yang U dulu. U. Ya. Nah, sekarang huruf U apakah selalu dibaca A? Huruf vokal U
ada yang dibaca Contohnya apa kira-kira? Nanti sambil dicari setiap U kamu mencoba membaca. Yang tidak bisa diucapkan ditanyakan. Seperti cut sudah bisa, nut bisa, apalagi menggosok tulisannya rub, bacanya rub. Ya, tulisannya rub, bacanya rub. Menutup tulisannya shut, bacanya shut. S-H-U-T, S-H-U-T, shut. Ya. Gitu. Ada U yang dibaca bukan A. Ayo kira-kira contohnya apa? Bacanya bukan A. Tulisannya T-U-R-N, bacanya turn, membelok. Tulisannya B-U-R-N, B-U-R-N, bacanya bukan burn, bukan ban, tapi lagi, burn, ya. Nah, nanti kamu ketika ketemu huruf U, kamu lingkari pakai pensil atau kamu tulis di buku tulis, ya sebanyak-banyaknya. Nanti bisa di Google Translate yang ada ucapannya, dicocokkan, bisa ditanyakan di kelas. Ya. Makin cepat bisa dibaca, makin baik. Contohnya kamu dengan bantuan Google Translate yang ada ucapannya. Ya. Burn, jadi U bisa dibaca ya. Turn, burn, ya. Tuh. Apalagi curve, tulisannya curve, artinya kurva, bacanya curve, ya. Curve, gitu ya. Burn, turn, curve. Nah sekarang U yang dibaca lain, bukan A, bukan apa kira-kira? Udah? Hampir udah nggak ada ya, jadi nggak ada. Mungkin kebanyakan dibaca atau A. Ya. Cangkir, tulisannya cup, bacanya A, cup, ya gitu, gitu ya. Ya sekarang dicoba dipindah ke buku tulis. Setiap kalimat ditulis artinya. Ya, silakan. Dari mulai Arthur and Deborah tigers do not live in a small house. Write down please in your book. Ya. Yang tidak ya ditulis di tangan atau di mana. Sini cari kertas. Pinjam minta kertas sama temanmu. Kertas kecil nggak apa-apa. Ya Pak. Nah ini sini. Ambil satu-satu. Kalau nggak bawa pulpen pakai apa? Pakai linggis. Itu ambil linggis. Silakan diterjemahkan per kalimat. Ada yang lupa? Any words that you forget the meaning? Ya, pertama apa tadi? Arthur dan Deborah tidak tinggal di rumah kecil, tulis. Kalimat kedua, mereka apa? Tinggal di rumah sangat besar. One itu di situ sama dengan house ya. Very large house, sama. Kalimat ketiga, Arthur adalah seorang businessman.
Sisanya di bawah sini kertasnya. Ini coba aja. Kalimat ke berikutnya. Ia berpenghasilan banyak. Maksudnya mendapat banyak uang gitu ya. Kalau mau diartikan satu-satu, he earns, dia mendapat banyak uang. Kalau mau diartikan satu-satu, dia mendapat banyak uang. Kalimat berikut, istrinya sangat muda. Kalimat terakhir, mereka, maksudnya Arthur dan Deborah, sangat bahagia. Kalau kesimpulannya kalimatnya cuma dua macam. Yang pertama berkata kerja. Contoh yang berkata kerja yang mana? Live, tinggal. Live lagi, tinggal. Berikutnya earn, mendapatkan. Itu kan? Itu kata kerja. Siapa bisa menyimpulkan kalimat jenis yang kedua? Yang pertama berkata kerja atau? Earn, mendapatkan. Live, hidup atau tinggal. Sama dengan kita ngomong belajar, I study, I live. I study, I live, I go. Ya, my father works, bekerja, sama ya, semua sama. Makanya begitu tahu kata kerja live, kamu mencoba mencari kata dalam bahasa Indonesia. Siapa bisa menemukan? Tinggal sudah, mendapatkan sudah, apa lagi? Apa ya kata kerja apa masing-masing harus mendapat. Saya masing-masing tunjukkan satu kata kerja. Kamu apa kata kerja apa? Banyak nih. Apa? Apa kata kerja? Tidur sudah Pak Sen sebutkan, maka yang lain sebutkan. Minum sudah Pak Sen sebutkan, yang lain siapa bisa menemukan? Kata kerja apa aja? Boleh. Apa? Tidur, minum, tinggal, mendapat, apa lagi? Apa? Kerja. Udah, tadi apa lagi yang lain? Kan kegiatan di pondok maupun di BKWM maupun di rumah kan banyak. Apa misalnya? Apa? Kata kerja apa? Mencuci. Tahu bahasa Inggrisnya? Wash. Apa lagi? Tidur. Sleep. Terus? Hafal. Memorize. Nah, sambil kamu lihat ada ucapan I yang dibaca I. Ya. Nanti cari ketika membaca, cari di buku-buku itu. Ya, cari di buku ucapan I yang dibaca I. Contohnya biasanya I lalu ditambah I plus huruf mati plus huruf E. Itu biasanya dibaca I. Memorize bacanya memorize. Ya. 9 kan nine, maka bacanya 9. 5 itu kan fever, maka bacanya 5. Ya. Yang pokok huruf I. Cari nanti kalau udah ketemu, nanti cari di buku. Ini ada, ini mungkin kayaknya ini yang I ini yang Pak Sen terangkan. Walaupun nanti mungkin ada I yang dibaca lain, yang tetap I ya. Contoh yang tetap I ya, pick, itu kan tetap I. Mengambil, memetik, pick, P-I-C-K, pick. Ya. Nah, sudah ada dua cara membaca I. Yang tetap I seperti pick, ya. Lalu apa lagi? Drink, meminum, ya. Jadi huruf I nanti kamu dari mulai suka membaca, tahu cara membacanya, cara ucapannya, nanti kamu jadi seneng. Seneng nanti kamu nggak kalah dengan yang formal, ya. Sekolah formal mungkin dia banyak dapat pelajaran apa, tapi kamu bahasa Inggris tambah senang belajar, apalagi punya Google Translate dan lain-lain. Ya. I yang dibaca I contohnya drink, ya kan, minum. Apalagi tadi? Apa? Pick.
Drink. Tapi tadi yang dibaca I memorize. Contoh yang dibaca I apa lagi selain memorize? Yang E tambah huruf mati tambah E. Memorize. 9 apa lagi? 5 apa lagi? Fine. Ya, how are you? Fine. Itu tulisannya sama. Ya, fine. Ya. Ukuran size. Ya. Mengendarai mobil, drive. Gitu ya. Dua cara. I yang dibaca I tetap sama I yang dibaca I. Kata kerja yang lain selain memorize. Melihat C boleh. Oh ya. Melihat yang C itu S-E-E. Nah, cari lagi, dicatat. Huruf E double dibaca I, ya. Ya. Berarti huruf E double seringnya dibaca I, ya. Contoh I see, ya. Contoh yang lain misalnya apa? Ayo apa? See lalu need, membutuhkan. I need a book. I need money. I need you. Yeah. I need some coffee. I need some tea. Yeah. Nih. EA seringnya dibaca I. Ya. EA seringnya dibaca I. Contoh, I need some tea. Nanti kalau ketemu baca-baca ada huruf EA, E dan A, maka bacalah seringnya loh. Salah satunya dibaca I. Contoh laut, saya bacanya si. Ya, membaca, read bacanya read. Ya. Memimpin, lead bacanya lead. Tempat duduk sehat bacanya sit. Ya, ucapannya sit. Buncis bean bacanya bin, gitu ya. Ya, kamu sudah menemukan I yang dibaca I. Kemudian EA dibaca apa, ya. Gitu ya. Ya, terus mana yang sulit? Nah, selain berkata kerja, ya silakan tebak ciri kata kalimat sini yang lain. Ternyata cuma ada dua jenis. Satu yang ada kata kerja, yang satu yang mana kira-kira? Bisa nebak? Yang tidak berkata kerja. Silakan ditunjukkan. Yang mana? Cara situ. Ya, kalimat yang tidak berkata kerja. Kalau berkata kerja kan makan, tidur, minum, mengambil, berpidato, menaruh, menyanyi, mencuri. Nah, di sini apa? Yang tidak berkata kerja. Silakan contoh tunjukkan. Yaitu yang kalimat yang mana misalnya? Yang mana? Yang mana? Oh, itu kata. Ya. Cari yang artinya ada kata adalah. Silakan, ayo cari. Yang kalau diartikan ada kata adalah. Sudah menemukan? Ayo. Sudah menemukan? Have you found? Ya. The sentences having no verb, yang tidak punya kata kerja. Yang mana? Contohnya adalah yang mana? Lihat. Arthur is ada acara. Oh ya. Berdua ya. Ya, Arthur is, lihat. Businessman. Itu tidak ada kata kerja. Berarti kamu dalam memperkenalkan diri, dalam berbicara, dalam menulis, ketika ngomong itu biasanya juga kalimatnya ada yang seperti ini. Contohnya apa ya dalam bahasa Indonesia? Ayah saya petani, itu tidak berkata kerja. Polanya seperti ini. Kalau kalimat Arthur is a businessman, itu polanya adalah berarti seperti hanya ayah saya petani, ya. Arthur is a businessman sama dengan ketika kamu ngomong sekolah saya jauh, itu ya. Maksudnya tidak berkata kerja. Jauh kan tidak berkata kerja. Businessman juga tidak berkata kerja. Begitu juga ibu ada di pasar, nggak ada kata kerja kan, begitu ya. Jadi ketika kamu ingin ngomong ibu di pasar, ayah petani, ya, rumah ini besar, itu berarti seperti ini polanya.
Ya, artinya kalau kamu nggak lupa, tambahkan is kalau nggak lupa. Ya. Kalau lupa ya bilang aja, my father farmer, gitu. My father businessman. My father Spiderman, gitu ya. Tanpa harus is. Tapi kalau ingat seperti ini, tambahkan is karena ini bahasa Inggris. Ya, tapi ketika kamu ngomong my father businessman, my uncle Spiderman, my mother farmer, itu sudah orang paham. Kenapa yang pokok ketika ngomong orang paham? Tapi mau lebih bagus ya boleh pakai is. Kalau ingat, ya is are itu hanya tambahan. Begitu juga rumah saya jauh, itu juga nggak ada kata kerja, berarti bilang aja my house far. Kalau mau tambahi, my house is far from here, dari sini gitu. My house, kalau mau ngomong ya nggak usah pakai is, nggak apa-apa. My house jauh, bahkan lupa kata jauh. My house is jauh from here, ya. Tapi itu sudah susunan bahasa Inggris, tinggal jauh dicari di Google atau tanya. Kalau ingat ya my house is far from here. My house far from here. Lebih bagus lagi my house is far from here. Ketika lupa kata jauh ya my house far from here. Ingat is ya my father is far from here. Gitu. Kemudian satu lagi tadi selain sifat, ini kan far kan sifat ya. Jauh, gemuk, besar, kecil, kaya, miskin itu kan sifat. Kemudian businessman, Spiderman, farmer itu kan juga hanya benda. Satu lagi tadi apa? Tempat. Ayah saya di Jakarta. Udah bilang aja my father in Jakarta. Itu orang sudah paham. Kalau mau ingat seperti ini, lihat ini. Kalau Arthur is businessman, kalau ayah saya di Jakarta, ya, my father is in Jakarta. Jadi kalau ada ditanya, where is your father? Langsung aja Jakarta. Tapi kalau mau lengkap ya, my father in Jakarta. Lebih lengkap lagi, my father is in Jakarta. Berarti satu teks ini cuma dua pola. Satu pola yang berkata kerja, dua pola yang tidak berkata kerja. Maka dicoba untuk bisa bicara, untuk bisa bicara Inggris. Kamu mungkin salah satu langkahnya menulis sebanyak-banyaknya dalam bahasa Indonesia dulu. Ayah saya bekerja di Jakarta, berarti bekerja. Ibu saya pergi ke pasar tiap hari, berarti kata kerjanya pergi. Saya belajar di PKBM tiap hari Sabtu, Minggu misalnya. Belajar berarti. Apalagi saya tidur jam 10 malam, ya berarti tidur. Berarti tidur, tinggal cari kata tidur. Sleep. Tinggal tambahi S kalau dia, he sleeps. Seperti ini. Ya. He earns pakai S, itu hanya soal tata bahasa. Ya. Coba sekarang mencoba yang nomor 5 ini, ya. Kamu ngomong bahasa Indonesianya lalu diinggriskan. Ya, dicoba. Siapa yang udah siap? Caranya gini. Tulisanmu bahasa Indonesia dibaca. Arthur dan Deborah Tiger tidak tinggal di rumah kecil. Setelah itu ngomong apa? Diinggriskan tapi ditutup ininya. Berikutnya, mereka tinggal di rumah yang sangat besar. Terus Inggrisnya diinggriskan, ya, tapi caranya tidak melihat ini. Ya, sekarang sambil menghafal. Nah, ketika ngomong Inggris tidak usah takut-takut salah. Contoh, ketika kamu ingin mengatakan Arthur adalah businessman, kamu mungkin ngomongnya lupa isnya, ya udah Arthur businessman, itu nggak apa-apa. Ya. Kemudian istrinya muda, kamu ngomongnya mungkin wife young, udah cukup. Tapi kalau mau lengkap ya his wife very young. Lebih lengkap lagi his wife is very young. Ya, silakan. Siapa yang sudah siap? Kalau sudah siap, bilang. Kamu belum? Jadi caranya Indonesia, Inggris. Indonesia, Inggris. Indonesia, Inggris.
Nanti langkah berikutnya yang sudah siap lagi, lihat gambar saja, ya. Lalu kamu ngomong Indonesia, kalau Inggris, Indonesia, Inggris, seingatnya. Kalau hanya lihat gambar, seingatmu aja. Indonesia, Inggris, Indonesia, Inggris, Indonesia, Inggris. Gitu ya. Nah, yang terakhir malah nggak usah Indonesia, langsung ngomong Inggris, tapi hanya melihat gambar. Ya, jadi langkah pertama apa tadi? Membaca Indonesia, lalu diinggriskan. Salam, silakan. Ini yang terangkan yang kepada yang baru datang. Pola kalimat kedua apa tadi? Kalimat yang tidak berkata kerja. Contohnya yang ini. Arthur is businessman. Mana kata kerjanya? Nggak ada kan? Nah, dalam bahasa Inggris seperti itu. Ketika kamu ingin mengatakan ayah saya businessman, maka sama dengan ini. My father is businessman. Ketika kamu ingin mengatakan ibu saya petani, say in English, my mother is farmer. Nah, ketika lupa kata farmer, bilang aja my mother farmer. Lebih lengkap lagi gimana? My mother is farmer. Jadi ketika lupa grammar atau tata bahasa nggak apa-apa, langsung aja bilang sesuai yang kamu ingat. My mother farmer. Itu udah orang paham. Lebih lengkap lagi seperti ini, my mother is farmer. Ya. Ibu saya guru. My mother is a teacher. Ini contoh kalimat lagi yang lain. Ibu saya rumah saya jauh. Ayo Inggris kan nggak ada kata kerja. Jauh kan nggak kata kerja. Berarti my house, ayo, far from here, jauh dari sini. Lebih lengkap lagi seperti ini. My house is far from here. Itu ya, lebih lengkapnya gitu. Tapi ketika kamu ingatnya my house jauh, udah gitu aja. Yang penting udah muncul kata house. Tinggal kamu lihat di Google Translate atau tanya teman, atau tanya gurumu, jauh itu far. My house is far. Jauh itu sifat, berarti contoh sifat yang lain besar, apalagi kecil, apalagi gemuk, apalagi kurus, panas, dingin, dan gitu ya. Nyaman. Jadi ruangan ini nyaman. This room is nyaman. Apa nyaman? Comfortable, ya. Itu sifat. Kemudian ada lagi selain sifat, tempat. Where's your father? Ayahmu di mana? Jawabnya ayah saya di Jakarta. Gimana? My father, kalau mau lengkap, is in Jakarta. Ingatnya tanpa tidak ingat is, ya udah my father in Jakarta. Ibu di dapur. My mother in the kitchen. Lebih lengkap lagi, my mother sama seperti ini, sama seperti Arthur is businessman. My mother is in the kitchen. Kitchen apa? Dapur. Kalau ayam, chicken. Ayam di dapur. Chicken in the kitchen. Coba 10 kali. Ayo, chicken in the kitchen. Chicken in the kitchen. Chicken. Ayo, ulangi. Ayo, Putri. Chicken in the kitchen. Nanti kitchen in the kitchen. Nanti akhirnya icik. Gitu ya. Berarti yang tidak berkata kerja, contohnya tempat. Di mana ayahmu? My father is in the library. Di perpus. Where is the teacher? The teacher is in the room, in the class. Where is your uncle? Di mana ayah paman? My uncle is in Mekah, di Mekah, sedang umroh. Ya. Yang tidak berkata kerja selain tempat apa tadi? Benda atau profesi misalnya. He is a businessman, he is a driver, supir, he is a teacher. Ya. Selain benda atau profesi apa tadi? Sifat. Ya. Tehnya panas, ayo. The tea is hot. Ruangannya bagus. The room is good. Bahasa Inggrismu bagus. Your English is good. Oke, silakan. Yang udah siap tadi gimana teknisnya? Bahasa Indonesiamu dibaca,
per kalimat lalu diinggriskan. Tapi ketika menginggriskan tidak melihat ini. Ya, sebisanya. Ya, siapa yang sudah siap? Satu persatu kalimat dibaca Indonesianya lalu diinggriskan. Kemudian contohnya yang ini. Arthur dan Deborah tidak tinggal di rumah kecil. Kamu Indonesianya dibaca lalu ngomong Inggris. Tapi tidak melihat ini ya, sebisanya. Begitu juga kalimat seterusnya, gitu ya. Oke, siapa dulu nih? Kamu? Nih. Ya, ini yang putra. Ayo, siapa? Sudah punya bahasa Indonesianya toh? Ya, sudah. Ini kamu ya, silakan. Arthur, ya. Indonesianya mana? Itu. Jadi tidak melihat Inggrisnya. Baca. Arthur dan Deborah tidak tinggal di rumah kecil. Inggris. Arthur and Deborah do not Live. live in a small house. Ya, kalimat kedua. Mereka tinggal di rumah yang besar. Inggris sebisanya. They live They live in in a big atau in a large. the large one. Ya, large one atau large house terus. Arthur adalah seorang businessman. Ya. Arthur Arthur is. is a businessman. Ya, ketika lupa is ya udah Arthur businessman. Terus Dia berpenghasilan banyak. he earns He earns a lot of money. Terus istrinya sangat muda. his wife His wife is very very young. young. Terus Mereka sangat bahagia. they are They are very very happy. happy. Ya. Nanti langkah berikutnya kamu melihat gambar, tapi juga sama. Indonesia Inggris ya. Dilatih melihat gambar saja, tapi tanpa melihat teks, gitu ya. Seingatnya. Yuk, yang sudah siap. Kamu? Yang sudah siap? Ya, 5 minutes ya, 5 menit maksimal untuk mencoba berlatih. Ya, mungkin 3 sampai 3 to 5 minutes. Silakan sama seperti yang sudah siap. Ada? Kamu? Ini? Belum ya, silakan belajar. Siapa namanya? Syahid. Surya ya. Surya berarti menyiapkan apa? Menyiapkan hanya lihat gambar. Terus seingatmu saja. Seingatnya apa? Seingatnya bahasa Indonesianya yang pertama apa, lalu Inggriskan. Nanti yang kedua kalimat apa yang kamu ingat, pokoknya urut nggak apa-apa, lalu Inggriskan. Ingatnya kalimat ketika apa, Indonesia dulu ya, lalu Inggriskan. Jadi only look at the picture, hanya melihat gambar, seingatnya. Nah, nanti berikutnya lagi adalah hanya melihat gambar terus tunjukkan ke teman, langsung kamu cerita bahasa Inggris sebisanya, tanpa Indonesia ya, tanpa Indonesia langsung Inggris. Sekarang langkah berikutnya kamu mencoba seingatnya sama seperti tadi, cuma nggak lihat tulisan. Indonesia Inggris, Indonesia Inggris, Indonesian English, Indonesian English, and then finally I think you are also able or you can also speak English by only looking at the picture. Bicara Inggris hanya dengan melihat gambar. Udah, ini belum? Coba. Coba. Ini coba. Belum ya. Silakan. Ya.
Lagu yang kedua. Kurba dari. Apa yang besar kayak gini? Contohnya bal. Ini video tuh. Apa? Anybody who is ready? Ada yang cek lagi? Belum. Belum. Okay, so we can meet again next Saturday ya. Bisa datang lagi Sabtu jam 10. Satu lagi yang nggak datang? Sekarang datang berapa? 23. Sabtu yang nggak datang tanggal berapa? 30. Oh iya, berarti belum lomba ya. Oke. Oh iya, sekarang yuk mencoba. Biar ada contohnya. Hanya melihat gambar, terus mencoba melihat yang kamu ingat. Ya. Dari sini ditutup. Ini ditutup. Oke, silakan. Ya, silakan. Ya, silakan. Coba, first sentence, kalimat pertama. Indonesia. Arthur dan Deborah tinggal di rumah yang kecil. Tidak tinggal. Ya, tinggal di rumah yang kecil. English. Arthur and Deborah Do not live. live in a small house. Ya, kalimat kedua yang kamu ingat apa aja, tidak harus urut. Kalau urut ya bagus, tidak ya nggak apa-apa. Pokoknya kalimat kedua yang kamu ingat dalam bahasa Indonesia. Sambil lihat gambar. Lihat gambar. Mereka tinggal di rumah yang besar. Ya, English. They live in a large one. Ya, terus. Next, Indonesian. Arthur adalah seorang businessman. Ya. Arthur is a businessman. Ya, terus. Kalimat berikut yang kamu ingat. Dia berpenghasilan banyak. Ya. He earns He earns a lot of a lot money. money. Terus kalimat berikut yang kamu ingat. Istrinya Istrinya sangat muda. Inggris, His wife. wife is young. Ya, terus very young. Terus kalimat terakhir mereka. Mereka sangat bahagia. Ya, Inggris They are are very. very happy. Nah, sekarang dicoba yang berikutnya hanya melihat gambar Inggris langsung. Jadi ibaratnya kamu misalnya di papan tulis melihat atau ditunjukkan gambarnya. Silakan. Just look at the picture. Inggris saja yang kamu ingat. Karena sudah belajar bertahap. Sekarang Inggris terus. Ya, yang kamu ingat. Arthur and Deborah. Arthur and Deborah do not live in the small house. Ya, next yang kamu ingat. They live in the large one. Ya, terus next. Arthur is a businessman. Yes. Businessman or Spider-Man? Businessman. Ya, terus. Next that you remember. Banyak uang, berpenghasilan. Here he earns He earns a
of money. Kemudian yang kamu ingat kalimat berikut dalam bahasa Inggris. Istrinya His wife is is very. very young. The last sentence They are very. very happy. Ya begitu ya. Jadi nanti semua dari setiap gambar kamu praktekkan hanya melihat gambar diinggriskan, tapi bertahap supaya lancar per gambar. Oke, thank you very much. Sementara itu mungkin see you next Saturday at 1 ya. Masih tanggal 30 ya, nggak datang. Tapi jam 1 tepat ya. Thank you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.